Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Bu Guru berpesan, jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada kali hari ini, Bu Guru akan meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis alat transportasi dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks, siswa dapat menggunakan kata terkait tentang perkembangan teknologi transportasi dengan tepat. Yang ketiga, dengan bermain peran, siswa dapat menjelaskan tentang menghargai keberagaman karakteristik individu di lingkungan. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang kelima, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Yang keenam, dengan mengamati teks, siswa dapat mempraktikkan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Baiklah anak-anak, mari kita buka buku tema. Kalian perhatikan bacaan berikut. Mari kita baca bersama-sama. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi dapat digunakan hampir oleh semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Tentunya kalian bisa menyebutkan alat transportasi lain yang bisa berjalan di jalan raya ya nak. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Bu Guru pesan, kalian harus menjadi anak Indonesia yang sejati. Anak Indonesia yang sejati itu yang seperti apa? Anak yang mencintai budayanya. Paham? Bu Guru lanjutkan. Saat ini, jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Bu Guru berharap kalian dapat mencatatkan jenis alat transportasi apa saja yang kalian ketahui dan jenis alat transportasi khas apa yang ada di tempat tinggalmu pada buku catatan kalian. Paling sedikit 3 saja. Anak-anak, mari kita baca sama-sama teks berikut ini. Menghargai keberagaman.
Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menyukai alat transportasi yang kita pilih. Dan kita juga tidak boleh mengejek mereka dengan kesukaan masing-masing. Jadi, setiap orang memiliki kesukaan alat transportasi yang berbeda-beda ya nak. Perbedaan adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan harus kita sikapi dengan saling menghargai dan saling menghormati. Dengan menghargai keberagaman tersebut, berarti kita telah menjalankan nilai Pancasila, sila kedua. Menghargai perbedaan dan keberagaman sangatlah penting dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian. Pesan Bu Guru, kalian belajar untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari hal yang kecil terlebih dahulu. Dengan cara ketika kalian melihat perbedaan di antara teman, di antara anggota keluarga, kalian tidak boleh saling mengejek. Jadi kalian belajar untuk menghargai satu sama lain. Dengan begitu, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian ya anak-anak. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Jadi ketika kalian ingin berenang, peraturan yang pertama yaitu kalian tidak mempunyai penyakit kulit, mata, ataupun penyakit menular ya nak. Kemudian yang kedua, gunakanlah pakaian renang. Mengapa? Karena dengan menggunakan pakaian renang, kalian dapat melakukan kegiatan sesuai tema ya nak, sesuai keadaan. Jadi ketika kalian berenang, pakaian yang dipakai ya pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Peraturan-peraturan yang ada di kolam renang hendaknya kalian patuhi ya nak, demi menjaga keselamatan kalian dan orang lain. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Yang kedelapan, tidak berlarian di tepi kolam. Karena ketika kalian berlarian, ini akan mengakibatkan kecelakaan ya nak. Jadi karena pinggiran kolam itu licin. Yang kesembilan, tidak melompat ke dalam kolam. Yang kesepuluh, tidak bermain-main di dalam kolam. Bu Guru berharap kalian dapat mematuhi semua peraturan yang ada di kolam renang. Karena dengan kalian mematuhi, kalian akan menjaga keselamatan kalian dan keselamatan orang lain. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Nah, yang harus kalian lakukan ketika kalian akan berenang, yang pertama, kalian mengenakan pakaian renang. Kemudian, kalian juga melakukan pemanasan sebelum berenang. Mengapa kalian harus melakukan pemanasan? Ya, untuk mengurangi resiko cedera.
Mereka berjalan mengelilingi kolam. Salah satu cara pemanasan bisa dengan berjalan mengelilingi kolam. Mereka juga tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Menjaga keselamatan diri dan orang lain diantaranya adalah dengan menaati peraturan yang berlaku. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada kali hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis alat transportasi darat, air, dan udara. Yang kedua, kalian juga dapat menyebutkan alat transportasi khas yang ada di daerah kalian. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui peraturan apa saja yang ada di kolam renang dan dapat menaatinya. Demikian pembahasan dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.